Selamat hari Minggu, Jemaat Gereja Kristen Jawa Temanggung yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita beribadah secara online melalui media ini. Karena kebaktian di gedung gereja untuk sementara waktu perlu dialihkan dari rumah masing-masing. Kita berada dalam situasi waspada dengan merebaknya COVID-19. Kita perlu menghindari kontak fisik, menghindari orang berkumpul atau berkerumun agar virus tersebut bisa dicegah penyebarannya. Namun demikian, ini tidak berarti kita berhenti beribadah minggu. Oleh karena itu, bersama-sama dari rumah kita masing-masing beribadah melalui media ini. Agar kebaktian ini dapat kita lakukan dengan baik, mari kita lakukan dengan sikap beribadah layaknya di gedung gereja, bukan seperti menonton TV atau film, dan upayakan kebaktian ini bersama dengan anggota keluarga. Dalam kebaktian ini, kita juga akan mempersembahkan persembahan seperti biasa dengan cara mempersiapkan amplop persembahan, dan pada prosesi pengumpulan persembahan kita kumpulkan di sebuah tempat yang kita sediakan. Kumpulkanlah amplop-amplop itu dari minggu ke minggu. Nanti pada saat kita beribadah bersama di gedung gereja, bawalah amplop-amplop itu untuk dipersembahkan di gereja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ibadah ini kita mulai. Kita akan berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15, bait 1, berhimpun semua. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai macam penderitaan dan peristiwa duka. Seringkali kita tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai macam persoalan itu, sehingga terasa begitu berat dan sulit untuk diatasi. Kesulitan mengatasi persoalan dan beratnya penderitaan yang harus ditanggung dapat menimbulkan sikap pesimis, frustasi, dan tidak berdaya. Berbagai penderitaan dan peristiwa duka dapat membuat seseorang bersikap menyerah, kalah, dan tidak memiliki semangat hidup untuk bangkit dari keterpurukan. Memasuki Minggu Prapaskah kelima ini, umat diajak untuk belajar percaya pada kuasa Allah yang mampu membangkitkan yang sudah mati dan memberi kekuatan baru untuk tidak menyerah kalah atau terbelenggu
oleh berbagai penderitaan dan peristiwa duka. Saat ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyesali segala dosa dan memohon pengampunannya. Marilah kita datang kepada Tuhan melalui doa secara pribadi. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikian sabda anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Berdosa, berdosa.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bersama mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, kasih-Mu senantiasa menguatkan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Dan kini kami bersama-sama akan menerima sapaan firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam kami melanjutkan aktivitas kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu, datanglah Roh Kudus dan memampukan kami untuk dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan semua seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil menurut Yohanes, pasal yang ke-11, ayat 1 sampai ayat yang ke-45. Namun pada saat ini saya akan membacakan natsnya, yaitu ayat yang ke-40, demikian firman Tuhan. Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada saat ini diberi judul Percaya Allah yang Membangkitkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan manusia tidak terlepas dari penderitaan. Di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, manusia seringkali diperhadapkan dengan berbagai macam penderitaan dan juga peristiwa duka. Sayangnya saudara-saudara, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk dapat mengatasi berbagai macam persoalan kehidupan yang dihadapinya. Sehingga terasa begitu berat, terasa begitu sulit untuk diatasi. Kesulitan mengatasi persoalan dan beratnya penderitaan yang harus ditanggung, itu semua tentu dapat menimbulkan sikap pesimis, frustasi, dan merasa tidak berdaya. Berbagai penderitaan dan peristiwa duka dapat membuat seseorang kemudian menyerah, bersikap kalah, dan tidak lagi memiliki semangat hidup untuk bangkit dari keterpurukannya itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki Minggu Prapaskah yang kelima ini, kita semua diajak untuk belajar percaya kepada kuasa Allah yang membangkitkan yang sudah mati dan memberi kekuatan baru, dan untuk tidak menyerah kalah atau terbelenggu oleh berbagai penderitaan dan peristiwa duka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Yohanes pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 45. Di sana menceritakan kisah Maria dan Marta yang mengalami peristiwa duka karena kematian Lazarus. Kematian tidak hanya menimbulkan kesedihan, tetapi bisa menghancurkan semangat kehidupan seseorang. Banyak rencana yang sudah disiapkan menjadi gagal.
Banyak harapan menjadi sirna karena orang yang dikasihi meninggal dunia. Apalagi jika orang yang mati itu menjadi tumpuan kehidupan keluarga. Akan terasa hancur, akan terasa tidak berdaya bagi keluarga yang ditinggalkannya. Seperti itulah gambaran hidup Maria dan Marta terasa hancur dan tidak berdaya karena kematian Lazarus. Keluarga Lazarus ternyata memiliki hubungan yang erat dengan Yesus. Yesus memang mengasihi Maria, mengasihi Marta, mengasihi Lazarus. Itulah sebabnya ketika Lazarus menderita sakit, Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus dengan harapan Yesus berkenan menyembuhkan Lazarus. Akan tetapi Yesus tidak segera datang ke Betania untuk menyembuhkan Lazarus, dan akhirnya Lazarus meninggal dunia. Setelah 4 hari Lazarus dimakamkan, Tuhan Yesus datang ke Betania. Baik Marta maupun Maria tentu merasa kecewa karena Yesus tidak segera datang. Harapan mereka, seandainya Tuhan Yesus segera datang, pasti saudaranya yaitu Lazarus tidak akan mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan yang membelenggu Maria dan Marta menimbulkan prasangka buruk. Kehadiran Yesus dianggap sudah terlambat. Kehadiran Yesus dianggap sudah tidak ada gunanya lagi. Sebenarnya Yesus sudah mengetahui bahwa Lazarus sudah meninggal dunia. Ada unsur kesengajaan dari Tuhan Yesus. Mengapa ia tidak segera datang menyembuhkan Lazarus? Hal itu ternyata dipakai sebagai sarana kesaksian untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus berkuasa membangkitkan orang mati supaya para murid dan banyak orang belajar menjadi percaya. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang pada waktu itu menyaksikan apa yang dibuat oleh Yesus, percaya kepadanya. Tindakan Yesus membangkitkan Lazarus bukan hanya menjadi simbol kebangkitan orang mati di masa depan saja, tetapi sekaligus ini juga menjadi simbol pemulihan kehidupan manusia. Sekalipun tindakan sengaja menunda penyembuhan yang pada saat itu disalahpahami oleh Maria dan Marta, namun Yesus tetap pada misinya. Sekalipun bayang-bayang kesengsaraan semakin jelas dirasakan oleh Yesus, hal itu tidak membuat belas kasihnya menjadi luntur. Ia tidak terbelenggu oleh penderitaan. Ia juga tidak lari dari kenyataan pahit yang menjadi bagian di dalam kehidupan yang harus dijalani oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir, berkenan menyatakan kasih Allah melalui karyanya menghidupkan Lazarus. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Itulah yang menjadi nats kita hari ini. Sikap berani percaya kepada kuasa Allah yang membangkitkan hendaknya juga menjadi spirit bagi kebangkitan kita, umat manusia, kita orang percaya, karena kita telah dipulihkan. Penderitaan, pergumulan, bahaya, bahkan peristiwa duka boleh saja datang menghampiri kehidupan manusia. Peristiwa yang terjadi
di belahan dunia ini, peristiwa yang terjadi di negara yang kita cintai ini, boleh saja datang, boleh saja menghampiri kehidupan kita. Namun sikap percaya kita kepada pertolongan Tuhan harus kita hidupi, harus selalu menghidupi, harus selalu memberikan kekuatan dan semangat kepada kita sekalian. Oleh sebab kuasa Allah mampu membangkitkan, kuasa Allah mampu menghidupkan kembali pengharapan kita yang telah sirna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus sang sumber kehidupan berkenan memulihkan hati kita yang hancur dengan berbagai macam rencana-rencana yang sudah kita persiapkan, kita rencanakan. Karena wabah COVID-19 ini menjadikan kita gagal melakukan segala rencana-rencana kita. Namun demikian Tuhan tetap memberikan pengharapan kepada kita. Tuhan berkenan memulihkan kembali harapan kita yang sirna. Terus memberikan semangat kita yang runtuh. Kesedihan dan penderitaan akan diubah oleh Tuhan menjadi kesukacitaan, kegembiraan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kubur, maka kita pun diajak untuk memilih bangkit. Kita diajak untuk memilih hidup. Kita diajak untuk terus menjalani kehidupan ini. Kita diajak untuk terus belajar. Belajar percaya kepada kuasa Allah yang mampu membangkitkan yang sudah mati dan memberikan kekuatan yang baru untuk tidak menyerah kalah dan terbelenggu oleh berbagai macam peristiwa penderitaan yang kita alami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh yang memberi hidup kepada kita orang percaya adalah kuasa Allah yang terus menghidupkan dan memerdekakan kita dari segala belenggu. Kuasa itu melampaui kekuatan kita manusia. Kuasa Roh Kudus Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati sehingga hidup kembali. Kuasa itu juga yang akan membangkitkan kita sekalian dari keterpurukan, bahkan dari kematian. Sehingga kita memiliki kehidupan itu kembali. Roh Allah mampu memberikan spirit. Roh Allah mampu memberikan dorongan untuk terus kita bergerak, bersemangat menjalani kehidupan ini. Sehingga hidup kita selalu terinspirasi oleh Roh Kristus yang memampukan umat untuk terus berjuang menghadirkan kasih Tuhan yang menghidupkan itu. Tuhan menguatkan dan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh sejenak untuk kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Tuhan, kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama-sama mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur atas firman yang telah Kau tabur kepada kami sekalian saat ini. Firman-Mu senantiasa menguatkan kami sekalian untuk terus menghidupi percaya kami kepada Allah yang membangkitkan semangat hidup kami, membangkitkan spirit kami untuk kami melanjutkan aktivitas kami di hari-hari yang akan kami lalui. Tuhan Allah yang maha baik, secara khusus pada saat ini kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Biarlah Tuhan berkenan menyertai, Tuhan melawat mereka satu persatu, Tuhan memberikan kekuatan kesembuhan bagi mereka, terlebih pulih dari sakit penyakit yang diderita, sehingga pada saatnya mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk terus memberitakan kasih Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Allah yang maha baik, pada saat ini kami juga memohon berkat-Mu secara khusus untuk negara dan bangsa yang kami cintai, Indonesia, yang pada saat ini sedang menghadapi bencana nasional berupa meluasnya wabah COVID-19 saat ini. Tuhan, biarlah Tuhan berkenan memberkati, menyertai, dan memberikan kemampuan kepada para pemimpin bangsa kami di dalam mengambil tindakan, di dalam merencanakan, menghadapi bahaya, menghadapi wabah COVID-19 ini. Dan biarlah kami sekalian Tuhan ajarkan melalui peristiwa ini untuk terus boleh berserah kepada kuasa Tuhan yang membangkitkan itu. Tuhan juga berkenan memberkati dan menyertai kami jika pada saat-saat ini kami terus dihimbau untuk tinggal di rumah kami masing-masing. Biarlah kami boleh dengan peristiwa ini merenungkan arti kehidupan kami yang sebenarnya rapuh. Oleh karena itu, kami terus akan memohon kepada kuasa Tuhan untuk menguatkan. Demikian berikan kami kemampuan juga untuk menjaga kesehatan kami yang telah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah melalui peristiwa ini kami boleh semakin hari semakin dekat dengan Tuhan untuk menjaga, merawat kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Allah yang maha baik, demikian pada saat ini kami juga memohon berkat-Mu untuk gereja milik Tuhan dimanapun berada. Khususnya gereja Tuhan GKJ Temanggung ini. Berkati ya Tuhan di dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Khususnya di dalam kami menghadapi wabah COVID-19 ini. Dengan berbagai macam cara di dalam kami terus melakukan karya pelayanan kami. Untuk memelihara iman warga jemaat. Demikian pula untuk terus menyaksikan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan bersama kami di negara yang kami cintai ini. Berikan kami hati yang patuh akan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Sehingga melalui setiap peristiwa kehidupan yang kami hadapi, sekalipun kami harus menderita, sekalipun kami harus di dalam keadaan duka, namun itu semua tidak akan melunturkan
kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Itu semua tidak akan melunturkan iman pengharapan kami kepada kuasa Tuhan yang membangkitkan. Tuhan Allah yang Maha Kasih, demikian kami serahkan seluruh doa dan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendasari persembahan kepada Tuhan dengan memperhatikan 2 Korintus pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat 15 yang berbunyi, "Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami, Tuhan yang sungguh maha murah, kami bersyukur atas berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Dan kini ya Tuhan, kami mempersembahkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami berupa uang ya Tuhan, dan kini terkumpul banyak. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan untuk menjadi berdaya guna di dalam gereja melakukan pelayanan.
Tuhan Allah Bapa Surgawi, demikian juga persembahan-persembahan kami yang lain untuk perkembangan pelayanan di Gereja Kristen Jawa ini. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk ibadah yang kami lakukan dari rumah kami masing-masing ini. Tuhan sudah berkati. Pujian, doa, dan firman Tuhan akan memberkati kami, dan kami akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah ini sudah selesai. Tuhan memimpin kami. Tuhan mengampuni jika di dalam ibadah ini ada kesalahan dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri bersama kita nyanyikan Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap dan hadap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Dalam kasih dan pertolongannya, kami akan bersaksi bagi Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.